Halo, assalamualaikum sobat Sobo semuanya. Hari ini saya akan membagikan ya perkembangan melon di kebun Sobo Tani Farm Ponorogo seperti itu. Jadi bisa dilihat sobat Sobo semuanya, usia melon hari ini itu sudah 36 HST ya, atau hari setelah tanam seperti itu. Nah, sebelum saya mungkin menjelaskan perkembangan melon yang ada di Sobo Tani Farm ini sekarang, ini ada sedikit cerita dulu ya. Jadi di musim kemarau itu dari pengalaman kami hasilnya memang tidak sebagus pada saat tanam pertama kemarin. Seperti itu. Alasannya apa? Alasannya itu bervariasi. Yang pertama, melon yang kami tanam itu memang dari benih ya, dari semai, itu memang sudah banyak gangguan ya, sudah banyak masalah. Yang pertama mungkin sudah kami bahas di video sebelumnya kemarin, berkaitan dengan kutu kebul yang banyak, itu juga bermasalah seperti itu. Yang kedua itu berkaitan dengan cuaca, karena cuacanya juga panas ya, sedangkan di kebun kami juga belum ada instalasi untuk climate controlnya, seperti semprot kabut itu kan kemarin belum ada. Jadi memang sedikit kesulitan untuk menurunkan suhu panasnya seperti itu. Tapi kalau yang sekarang itu sudah kami tambahkan ya. Ini bisa dilihat nih. Ini titik-titik abang ini, titik-titik merah ini. Ini adalah instalasi untuk semprotnya seperti itu. Jadi misalkan panasnya terlalu tinggi, setiap pagi sekitar jam 8, jam 9, 10 seperti itu mungkin akan kami semprot seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah faktor suhu tanah ya, seperti itu ya sobat Sobo semuanya ya. Jadi di musim kemarau itu tidak hanya dari atas panasnya ya, tapi juga dari bawah. Nah, taunya dari mana? Jadi seperti ini, bisa dilihat ya. Tanah di sebelah ini kan memang masih persawahan ya. Mungkin karena di dataran rendah juga. Jadi kalau istilahnya di tempat kami itu ada istilahnya telo ya. Telo itu adalah retakan-retakan di sawah seperti ini. Nah, itu bisa dijadikan seperti tanda kalau memang panas atau kandungan air di dalam tanah itu sangat kurang seperti itu. Nah, di dalam greenhouse kami itu kebetulan ada beberapa titik yang menurut kami memang panasnya itu sangat luar biasa. Jadi kalau misalkan kami injak gitu ya, wet matnya ini kadang-kadang kerasa kalau memang di dalam tanah itu ada retakan seperti itu. Nah, kemarin salah satu solusinya adalah kami siram air, sobat subuh semuanya. Jadi kami bawa selang masuk ke dalam greenhouse, kemudian kami siram air dan basahi air seperti lep di sawah itu ya, atau irigasi di sawah itu. Jadi sampai airnya mengenang, nanti beberapa saat kami diamkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya suhu yang ada di bawah, yang ada di tanah itu bisa turun seperti itu. Dan alhamdulillah semenjak kami pasang instalasi semprot di atas ini ya, dan kami guyur air di bawah, itu cukup membantu ya untuk perkembangan tanaman seperti itu. Jadi yang sebelumnya itu tanaman memang banyak yang layu. Faktornya itu kami kira adalah di sistem vertigasinya, tapi setelah kami cek juga normal. Nah, setelah itu baru kami tahu dan paham gitu ya, ternyata pengaruh suhu panas itu di tanaman melon sangat luar biasa seperti itu. Makanya nanti setelah ini harapannya di semai ketiga ya, itu kami bisa belajar lah dan bisa mengantisipasi suhu yang berlebih ini di depan seperti itu. Nah, berkaitan dengan perkembangan melonnya, sebenarnya ada melon yang cukup besar juga seperti ini. Nah, ini kan cukup besar, tapi memang mayoritas yang ada di sini jika dibandingkan dengan tanam yang sebelumnya itu memang melonnya sedikit agak kecil ya. Tapi kalau dari pertumbuhan itu kurang lebih, kalau untuk yang intanon ini mungkin kurang lebih sama. Jadi tingginya memang bisa seragam. Dan melon jenis intanon itu memang ini ya, menurut kami memang lebih gampang ya dibudidayakan seperti itu. Berbeda dengan jenis yang sweetnet. Kalau sweetnet itu di tempat kami ada, tapi bisa dilihat banyak yang sakit ya karena faktor suhu kemarin. Dan
ini nggak cuma 1-2. Kalau yang sweetnet ini pertumbuhannya memang agak sulit, sobat sobo semuanya. Jadi bisa dilihat ya, ini kan pertumbuhannya kurang rancak ya, kurang rata gitu. Tapi kalau di Intanon itu bisa sama seperti itu. Dan memang kalau dari harga Intanon mungkin kemarin kami sempat survei, kalau misalkan dijual ke Tengkulak kan harganya sekitar 17 sampai 19 ribu ya. Tapi kalau yang sweetnet itu memang harganya beda jauh. Harganya itu Tengkulak berani mengambil 22.000 kemarin di kami survei ya, per kilonya. Jadi memang untuk harga itu kalau dibandingkan dengan Intanon cukup jauh. Tapi kalau untuk perawatan itu juga harus benar-benar diperhatikan ya, mulai dari suhu, kemudian pemberian pupuk dan lain-lain seperti itu, karena perawatannya cenderung lebih sulit seperti itu. Tapi di kebun kami alhamdulillah walaupun suhunya ekstrim ya, bisa dilihat ya, ini mungkin melonnya kecil, tapi insya Allah kalau dari teksturnya dan dari rasanya nanti insya Allah tetap manis kayak gitu. Makanya jangan lupa subscribe Sobo Tani Indonesia untuk update perkembangan melon kami selanjutnya ya, sobat sobo semuanya, seperti itu. Tapi kalau ingin lihat melon yang besar itu ada juga kayak gitu. Jadi kalau pertumbuhannya normal itu memang bisa besar, sobat sobo. Ini kan di sini cukup besar melonnya karena tuh pertumbuhannya kan tinggi ya. Nah, seperti itu. Jadi tanamannya di sini cenderung lebih sehat kayak gitu. Nah di sini ini cukup besar ya. Nah kayak gini ini lumayan sebenarnya, bagus menurut kami. Ini kan umurnya masih 36 ya, jadi masih wajar. Nanti kami belum tahu ya kalau yang untuk yang sweetnet ini apakah nanti setelah ini ada perkembangan besar lagi, bisa tambah besar lagi atau enggak, kami belum tahu. Tapi kalau dari pengalaman kami sebelumnya yang Intanon itu setelah pembentukan net itu nanti tetap bisa tambah besar seperti itu, sobat sobo semuanya. Ini bisa dilihat seperti ini. Ini yang kami mungkin lebih baik dibandingkan tanam pertama itu mungkin di manajemen perambatannya ya, sobat sobo semuanya. Kalau di peramatan alhamdulillah sudah inilah lebih baik. Tapi masalah berikutnya ada di musim kemarau yang suhunya memang luar biasa. Nah ini kayak gini, ini juga besar. Ini besar. Oke, terus Intanon, sweetnet, ada juga Hamigua kemarin. Terus ada Sagami. Kalau Sagami mungkin mayoritas kami agak kesulitan ya, karena menurut kami melon ini tidak suka panas dan pertumbuhannya juga di kebun kami ini cenderung lambat karena memang juga faktor ini ya, faktor suhu juga. Nah ini baru kelihatan, ini ada tanda-tanda virus ini ya, tepung ya. Nah ini sudah kelihatan ini. Nah kalau kayak gini segera bisa ditangani nanti. Mungkin akan saya coba sampaikan ke tim dulu untuk persiapan antisipasi supaya nggak menjamur seperti itu. Nah ini memang salah satu ya masalah yang ada di tanaman melon. Jadi embun tepung ini kayak gini nih sangat luar biasa, kalau nggak segera ditangani itu bisa penuh semuanya, ini bisa penuh satu tanaman. Dan impactnya itu daunnya jadi kuning nanti layu, sehingga pertumbuhannya juga kurang maksimal dan gagal panen. Itu yang paling parah seperti itu. Nah ini segini, ini untuk yang sebelah sini itu Sagami, yang sebelah sini itu ada Hamigua ya. Kalau Hamigua ini sebenarnya pertumbuhannya dari mulai pertama kali pindah tanam kemarin itu benihnya itu malah cenderung lebih, atau bibitnya itu cenderung lebih jelek sebenarnya, sobat sobo. Tapi ternyata setelah kami tanam, mungkin jenis Hamigua ini lebih tahan panas ya, sehingga kalau dari tingginya ini malah melon ini malah cukup tinggi, jadi cukup berhasil pertumbuhannya. Tapi kalau dari buah memang kami belum bisa mencapai berat yang
kebanyakan petani sudah capai ya, bisa mencapai 3 kilo lebih ya. Kalau di sini mungkin ya maksimal 1 kilo lebih lah, belum ada yang 2 kilo. Tapi ya sambil jalan untuk belajar juga supaya kami bisa lebih telaten ya kan untuk pembelajaran. Ini cukup lumayan sebenarnya, tapi kalau yang paling besar itu ukurannya segini. Ini ada di sini. Ini cukup besar. Ini sudah cukup besar dan sudah mulai pembentukan net ya, seperti itu. Ini nanti kalau besar semakin tua itu warnanya semakin menguning seperti itu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya sobat sobo semuanya. Terima kasih. Jangan lupa terus dukung channel ini. Jangan lupa like ya, subscribe juga di video kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat sobo semuanya.